Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Melika, NPM 17 12 00 00 40 dari Fakultas Hukum B1 semester 8. Saya akan menjalankan tugas dari Bapak Jainal Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Media. Tugasnya yaitu menjawab soal dan membaca slide ulang materi yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-6, yaitu tentang fungsi per dan kebebasan per. Fungsi per itu ada 4. Yang pertama fungsi informasi, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi hiburan, yang keempat fungsi kontrol sosial. Sistem pemerintahan dan per. Sistem per suatu negara ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut. Sebagai sarana kegiatan jurnalistik, pers dipandang sebagai kekuatan keempat atau fourth estate dalam sebuah proses pemerintahan yang menganut sistem demokrasi setelah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif serta bebas dari pengaruh pemerintah. Hal ini dipertegas oleh kata-kata yang diutarakan oleh Alexander Solzhenitsyn sebagaimana dikutip oleh William Ellsworth, Wilbur Schramm, dan Clifford G. Christian yang menyatakan bahwa per di Indonesia di negara-negara barat telah menjadi paling berkuasa, lebih berkuasa daripada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tanggung jawab sosial. Sebagai institusi kemasyarakatan, pers memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Jika pemerintah melakukan berbagai tindakan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, maka pers harus hadir untuk membela masyarakat. Namun, jika negara yang mengalami ancaman, maka pers pun harus membahasnya. Dengan demikian, setiap insan pers memiliki tanggung jawab individu dalam rangka menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya kepada diri sendiri dan masyarakat. Idealisme yang dimiliki pers hendaknya tidak menjadikan pers sebagai lembaga penentang pemerintah. Terkait dengan hal ini, maka pers hendaknya yaitu sebagai kontrol sosial yang melaksanakan fungsi dan perannya sebagai kontrol sosial agar roda pemerintah tetap dapat berjalan di dalam koridor konstitusi. Secara umum, pers memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Fungsi pers untuk menyiarkan informasi. Fungsi pertama dan yang paling utama dari pers adalah untuk menyiarkan informasi. Khalayak memiliki kebutuhan untuk mencari informasi mengenai beragam hal. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak mendasar manusia, karenanya dilindungi oleh Piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, hak untuk memperoleh informasi diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Media massa, khususnya pers, adalah sarana yang tepat bagi khalayak untuk memperoleh beragam informasi yang dibutuhkan. Khalayak akan melakukan cara-cara yang tepat untuk memperoleh informasi, yaitu berlangganan surat kabar atau menonton siaran televisi dan radio. Perkembangan teknologi telah membuat media massa baik cetak maupun elektronik bertransformasi ke dalam bentuk digital. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi khalayak untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. B. Fungsi mendidik. Yang menjadi fungsi kedua dari pers adalah mendidik. Media massa baik cetak atau media elektronik adalah wahana pendidikan bagi masyarakat massa. Dalam hal ini, pers tidak jarang membuat berbagai informasi yang syarat akan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khalayak tentang berbagai macam hal. Umumnya, informasi atau materi yang mengandung pengetahuan dituangkan dalam bentuk penulisan artikel, video, berita, foto, cerita, dan lain-lain.
Fungsi pers sebagai fungsi menghibur. Ketika khalayak merasa jenuh dan berbagai informasi yang berbobot, maka khalayak akan berusaha mencari waktu luang untuk mencari hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah materi atau isi pers yang bersifat hiburan. Kita dapat menemuinya dalam bentuk tajuk rencana, cerita pendek, cerita bersambung, karikatur, teka-teki silang, dan lain-lain. Fungsi kontrol sosial dan pers berfungsi untuk mempengaruhi. Sebagai kontrol sosial maksudnya adalah bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Kontrol sosial dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab. Pers nasional mendukung pemerintah dengan mempublikasikan berbagai kegiatan pemerintah yang positif agar diketahui oleh masyarakat. Fungsi mempengaruhi. Fungsi yang terakhir dari pers adalah untuk mempengaruhi. Dalam artian, pers memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Pada pers, fungsi mempengaruhi umumnya terdapat pada artikel ataupun tajuk rencana. Fungsi pers berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Fungsi pers di Indonesia. Fungsi pers di Indonesia mengacu pada fungsi pers secara universal dan telah memiliki landasan serta pedoman. Rumusan fungsi pers di Indonesia termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ayat kedua, di samping fungsi-fungsi tersebut ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Satu, sebagai media informasi maksudnya adalah bahwa pers nasional memiliki kebebasan untuk mencari serta menyampaikan informasi yang valid kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan hak memperoleh informasi yang melekat pada masyarakat serta dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undang lainnya. Yang kedua, sebagai media pendidikan, maksudnya adalah bahwa pers nasional merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memperkaya wawasan serta pengetahuan tentang berbagai macam hal yang ingin diketahui. Yang ketiga, bahwa media hiburan maksudnya adalah bahwa pers nasional merupakan media untuk memperoleh hiburan atau kesenangan bagi masyarakat yang diperoleh melalui isi yang dikemas oleh perusahaan pers. Yang keempat, sebagai kontrol sosial maksudnya bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Kontrol sosial dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab. Pers nasional mendukung pemerintahan dengan mempublikasikan berbagai kegiatan pemerintah yang positif agar dapat diketahui oleh masyarakat. Yang kelima, sebagai lembaga ekonomi maksudnya perusahaan pers di Indonesia dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar tercipta pers yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para insan pers baik karyawan maupun jurnalis dengan tetap menjalankan kewajiban sosialnya. Dan yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari slide atau materi yang telah saya ulang bacanya. Pertanyaannya itu ada 5. Yang pertama, apa fungsi pers? Sebutkan. Yang kedua, jelaskan fungsi pers sebagai kontrol sosial, berilah contohnya. Yang ketiga, jelaskan fungsi pers sebagai media informasi.
Yang keempat, jelaskan fungsi pers sebagai pendidik dan sebagai penghibur. Yang kelima, apa yang dimaksud freedom of the press? Saya lanjutkan. Ada ciri atau karakteristik pers. Pers memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah sebagai berikut. Proses komunikasi berlangsung satu arah, komunikator lembaga, pesan bersifat umum, media menimbulkan keserampakan, khalayak heterogen, pesan-pesan yang disiarkan media cetak dapat disimpan, pesan-pesan yang disiarkan media elektronik bersifat sekilas, dan daya persuasi media cetak lebih tinggi dibandingkan dengan daya persuasi media elektronik. Peran hukum pers. Menurut Carly Nordstrom, pers memiliki berbagai peran dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa peran yang diklarifikasikan ke dalam 4 tahap yang berdasarkan variasi tingkatan otonomi media. 1. Kolaborasi adalah peran yang dimainkan pers ketika sebuah negara bangsa baru berbentuk dan tidak aman, masa perang, dan lain sebagainya. Pengawasan lingkungan adalah peran yang dimainkan pers yang secara khusus dirancang sebagai penasihat pengawas dan pengatur agenda ketika kekerasan moral dan tatanan sosial ditampilkan. Selain itu, pers juga berperan dalam hal informasi ketika membawa berbagai isu-isu untuk menarik perhatian komunitas. Yang ketiga, fasilitator adalah peran media di mana jurnalis mencari untuk menciptakan dan mengelola debat publik atau esensi publik atau gerakan jurnalisme sipil. Yang keempat, kritikus adalah peran media ketika jurnalis menyelidiki dalam sebuah cara yang radikal mengenai berbagai asumsi atau premis dari sebuah komunitas. Menurut Justin Limpitlow, pers memiliki beberapa peran sebagai berikut. 1. Sebagai pengawasan publik. Pers sebagai pengawas merupakan salah satu karakteristik tradisional dari media berita. Media merupakan pengawasan dari masyarakat terhadap berbagai kegiatan administrasi, publik dan institusi lainnya yang pada prakteknya berdampak pada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Peran ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tergantung dari media yang digunakan. Adapun bentuk pengawasan publik adalah sebagai berikut. Lembaga legislatif. Kegiatan yang dilaporkan oleh pers mencakup pengawasan dan pembentukan legislasi, kerja setiap komisi, pengawasan terhadap pemerintah. Lembaga eksekutif. Kegiatan yang dilaporkan oleh pers mencakup manajemen pemerintahan dari hari ke hari seperti kegiatan para menteri dan sebagainya. Lembaga yudikatif. Kegiatan yang dilaporkan oleh pers mencakup proses pengadilan dan mengkomunikasikan putusan pengadilan. Penyelidik jurnalis yang terlatih dengan baik dan telah dipercaya sebagai sumber informasi, maka pers dapat melakukan investigasi terhadap hal-hal yang dirasa tidak pantas yang dilakukan oleh pejabat publik seperti korupsi, nepotisme, dan tindakan kriminal lainnya. Hal ini tentunya harus didukung oleh organisasi media di mana jurnalis tersebut bernaung. Di beberapa negara, keinginan dan kemampuan pers untuk melakukan jurnalisme investigasi adalah kunci bagi keberanian pihak berwajib dan otoritas hukum lainnya untuk bertindak melawan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Yang ketiga, pendidik bagi publik. Pers juga memiliki peran sebagai pendidik bagi publik, misalnya memberikan informasi terkait jumlah populasi, kesehatan, keuangan, pertanian, dan lain-lain. Yang keempat, penasihat bagi demokrasi dan pemerintah yang baik. Peran ini mendapat kritik karena pers dipandang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penasihat sekaligus sebagai pelapor. Misalnya,
Ketiga, ketika dalam pelaksanaan pemilihan umum, pers berperan dalam membantu pemerintah untuk menyukseskan pemilihan umum sebagai sarana penguatan proses demokrasi. Namun di sisi lain, pers juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hal-hal terkait dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum, termasuk para stakeholder yang terkait dengan pemilihan umum. Katalis bagi demokrasi dan pembangunan. Pers tidak hanya berfungsi untuk melaporkan apa yang menjadi minat publik, namun juga bertindak sebagai promotor bagi transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sementara itu, peranan pers di Indonesia diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan kebebasan berbicara. Di negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Kebebasan berekspresi atau freedom of expression adalah dasar yang dimiliki oleh suatu masyarakat bebas. Tanpa adanya kebebasan berekspresi sebagaimana yang telah diklaim, maka para jurnalis, akademisi, dan pihak lainnya tidak dapat menampilkan perannya yang sangat vital dalam mencari dan menyebarkan pengetahuan yang baru. Menurut Badan Dunia PBB, dalam rangka mewujudnya kebebasan berekspresi, maka terdapat hal-hal yang harus dilakukan, diantaranya sebagai berikut: adanya aturan hukum dan peraturan yang memungkinkan terbukanya sektor media dan munculnya pluralistik, adanya keinginan politik untuk mendukung sektor dan peraturan hukum untuk melindunginya, adanya undang-undang yang memastikan akses terhadap informasi, terutama informasi di ranah publik, pentingnya keterampilan literasi media di kalangan konsumen berita untuk menganalisis dan mengsintesis informasi yang merekam terima secara kritis, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk meminta pertanggungjawaban media atas tindakannya. Atas dasar inilah media berfungsi sebagai pengawas. Masyarakat sipil terlibat dengan pihak berwenang dan mengambil keputusan. Informasi mengalir melalui dan antar komunitas. Freedom of information. Sementara itu, yang dimaksud dengan kebebasan informasi atau freedom of information adalah hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengakses beragam informasi yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi media. Yang terakhir, yang dimaksud dengan kebebasan berbicara atau freedom of speech adalah hak untuk berbicara baik secara umum ataupun tidak, yang dilakukan melalui berbagai macam media ekspresi seperti buku, surat kabar, majalah, radio, televisi, gambar bergerak, dan dokumen elektronik lainnya yang tersambung melalui jaringan komputer. Kebebasan pers atau freedom of the press. Setiap tanggal 3 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Tanggal 3 Mei merupakan tanggal ditetapkannya prinsip-prinsip dasar kebebasan pers. Peringatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia, untuk mempertahankan atau melindungi media dari serangan terhadap kemandirian, serta untuk memberikan penghargaan kepada para jurnalis yang telah kehilangan nyawanya ketika sedang menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.
Untuk tahun 2017 lalu, peringatan Hari Kebebasan Pers dipusatkan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 1-4 Mei 2017. Kebebasan pers. Yang dimaksud dengan kebebasan pers adalah kebebasan yang mempublikasikan segala sesuatu tanpa adanya sensor sebelumnya dan sesudahnya. Kebebasan pers telah menjadi perdebatan panjang sejak dimulainya percetakan modern pada kisaran tahun 1400-an. Beberapa pemerintah menempatkan batasan pada kebebasan pers karena ketakutan pihak penguasa atau pemerintah akan kekuatan kata-kata yang digunakan untuk menyetir masyarakat dalam rangka melawan pemerintahan yang sah. Di negara-negara demokrasi, pers yang bebas, independen, dan beragam media merupakan inti dari pemerintah yang baik. Media yang dimaksud dengan media yang bebas adalah 1. Media yang dapat memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum. Yang kedua, media yang dapat mempromosikan partisipasi publik dan wacana politik. Yang ketiga, media yang dapat memberikan kontribusi untuk melawan kemiskinan. Sebuah sektor media yang independen menarik kekuatannya dari suatu masyarakat yang dilayaninya, dan sebagai timbal baliknya adalah pemberdayaan masyarakat agar menjadi mitra penuh dalam proses demokrasi. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk membentuk lingkungan media lebih jauh serta mengakses berbagai sumber. Kombinasi antara akses terhadap informasi dengan partisipasi warga dalam media hanya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan rasa kepemilikan dan pemberdayaan. Badan Dunia PBB. Sebuah sektor media yang independen menarik kekuatannya dari suatu masyarakat yang dilayaninya, dan sebagai timbal baliknya adalah pemberdayaan masyarakat akan menjadi mitra penuh dalam proses demokrasi. Manfaat mempelajari fungsi pers. Mempelajari fungsi pers dapat memberikan berbagai manfaat. Di antaranya adalah kita dapat mengetahui berbagai macam fungsi pers yang berlaku secara universal maupun yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting diketahui karena kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Namun perlu diingat pula bahwa hak kita untuk menyatakan pendapat dan berekspresi dibatasi oleh kewajiban kita untuk mematuhi segala ketentuan yang ada, sehingga nantinya kita akan terhindar dari berbagai permasalahan yang berujung pada juridiksi besi. Pada hakikatnya, pers sebagai salah satu pilar dan 4 pilar penopang bagi negara, Indonesia memiliki peranan yang penting untuk memajukan negaranya dan membuat negaranya menjadi lebih baik lagi. Hal ini bisa diwujudkan apabila hak dan kewajiban pers diberlakukan seperti semestinya, tidak hanya terbebani dari sisi kewajibannya saja, namun kebutuhan hak para pelaku pers tidak seluruhnya terpenuhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.